Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat GKRI Eklesia Surabaya. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pada hari Minggu ini. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kita bisa ketemu walaupun lewat online. Di saat-saat pandemi seperti ini kita boleh tetap melaksanakan ibadah. Baik, di tahun yang baru ini sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami mengucap syukur Engkau telah menghantarkan kami boleh memasuki tahun yang baru, sudah hari yang ke-17 dalam tahun yang baru ini boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Bapak, kami juga mengucap syukur Engkau memelihara kami, memberikan kepada kami semua kesehatan, sehingga kami boleh terus ada hari ini, kami juga terpelihara, kami cukup makan, kami cukup pakai, kami punya rumah yang indah, semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan Engkau layakkan kami untuk boleh mendekat pada hadirat-Mu yang kudus, mendengarkan isi hati-Mu. Dan biarlah kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan kami, baik hamba-Mu yang terbatas ini, maupun setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh diberkati, kami boleh memahami akan isi hati-Mu, dan kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa tahun 2020 mungkin adalah tahun yang berat untuk kita jalani, terutama bagi sebagian besar orang ya. Tetapi bagaimanapun Tuhan telah memelihara dan telah menjaga kita melewati tahun itu dengan aman, dan kiranya kita berharap tahun yang baru, tahun 2021 ini kita boleh juga menjalaninya dengan penuh perlindungan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Ya, baik, kita akan membaca firman Tuhan untuk renungan pada hari ini, yaitu terambil dari kitab 1 Petrus, ya, surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang masih boleh membaca, mendengar, dan boleh memahaminya, ya, mengerti firman Tuhan itu dengan baik dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali timbul pertanyaan dalam kehidupan orang percaya, yaitu keselamatan bagi kita itu sifatnya instan atau butuh proses. Ya, ini seringkali jadi perdebatan di kalangan para teolog, dan antar gereja juga bisa punya pendapat yang bermacam-macam. Bahkan di dalam satu gereja yang sama bisa ada berbagai pandangan, berbagai pengertian yang saling berlawanan, ya, berkaitan dengan hal ini. Apakah keselamatan itu instan atau butuh proses? Ya, nanti dalam renungan ini kita bersama-sama akan mencoba memahaminya. Ya, ada pandangan kelompok tertentu yang mengajarkan bahwa ketika seseorang itu menjadi percaya dan menerima Kristus, maka dia ditebus secara sempurna oleh Kristus dan secara otomatis, ya, dia pasti akan masuk surga, dia otomatis sudah diselamatkan,
dan dia adalah orang yang bagaimanapun ya kondisinya, bagaimanapun kelakuan perbuatannya, dia akan tetap masuk surga. Jika kita melihat kepada peristiwa keselamatan penjahat yang disalibkan di sisi Yesus, ya, penyamun yang disalibkan di sisi Yesus itu, kelihatannya hal ini memperoleh dukungan, yaitu pandangan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang sifatnya instan. Begitu kita percaya, otomatis kita diselamatkan, dan apapun yang terjadi, kita akan tetap diselamatkan. Ada pula yang berpandangan bahwa seorang yang percaya kepada Kristus memang telah beroleh pengampunan dosa, tetapi dia harus bertekun di dalam kekudusan dan terus berusaha agar dirinya jangan terhilang sampai dia dapat mengakhiri hidupnya dalam kekudusan yang semakin lama, semakin sempurna. Barulah nanti dia akan diganjar dengan keselamatan sebagai upah dari hasil usahanya itu. Tetapi, kalau dia gagal, maka dia akan kehilangan keselamatannya, dan dia akan binasa dalam kematian kekal. Ya, pandangan ini adalah pandangan yang kita kenal sebagai keselamatan adalah hasil usaha. Jadi keselamatan dipandang sebagai hasil usaha manusia. Keselamatan itu awalnya dimulai dengan pengampunan dosa-dosa kita di masa yang lalu, tapi selanjutnya tergantung usaha kita untuk boleh menerima keselamatan itu atau tidak. Ya, itu pandangan yang kedua. Pada sisi yang lain ada lagi kelompok yang ketiga yang berpendapat bahwa kematian Kristus adalah sebuah penebusan yang sempurna. Jadi mirip dengan kelompok yang pertama. Tetapi dalam menjalani hidupnya sebagai orang percaya, maka orang yang telah ditebus itu memiliki kewajiban untuk menjalani kehidupan yang terus berproses, menjadi semakin kudus sampai dia serupa dengan Kristus. Orang percaya itu harus tekun dalam kemampuan yang Allah anugerahkan kepadanya dan mengandalkan kuasa Roh Kudus selama proses pengudusan itu sampai tugasnya di dunia ini selesai, dan dia akan memasuki kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Jadi di sini keselamatan adalah suatu anugerah dijamin bagi kita, bahwa orang percaya akan menerima keselamatan itu dijamin oleh Allah, tetapi tetap ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, di antara ketiga pandangan ini, yang mana yang benar? Kita akan mencoba melihatnya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita lihat bahwa karya penebusan Kristus adalah sebuah anugerah. Ada dasar ayatnya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas Alkitab mengajarkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh pemberian, atau dengan kata lain, anugerah dari Allah. Keselamatan bukanlah hasil usaha, ya, bukanlah hasil dari usaha atau hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Dengan kata lain, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah dapat menyelamatkan kita. Kita juga melihat bahwa penjahat yang bertobat di atas kayu salib, ya, setelah mengakui dosanya dan beriman kepada Kristus, apa yang dapat dia lakukan? Apakah dia turun dari salib kemudian melakukan hal-hal yang baik sebagai tanda bukti dari pertobatannya? Tidak. Ya. Jadi dia diselamatkan tanpa ada perbuatan yang mencerminkan imannya. Bukankah demikian?
Dalam hal ini jelas bahwa Efesus 2 ayat 8 sampai 9 yang baru kita baca ini benar tergenapi dalam peristiwa keselamatan dari penyamun atau penjahat itu. Keselamatan diperoleh sebagai anugerah Tuhan semata, bukan hasil sebuah usaha manusia. Nah, apakah ini lantas berarti bahwa semua sudah berakhir ketika kita menjadi orang percaya? Kita pasti diselamatkan dan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah menghilangkan keselamatan itu. Benarkah demikian? Mari kita perhatikan ayat ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Apakah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Kalau keselamatan itu anugerah, lantas yang dikerjakan itu tujuannya untuk apa? Ini kan bisa jadi pertanyaan yang besar buat kita. Ya. Apakah ayat ini bermaksud bahwa keselamatan memang anugerah, tetapi harus ada usaha manusia untuk memperjuangkan agar dia tidak kehilangan keselamatan itu? Jadi seorang percaya telah ditebus, tetapi dia belum pasti memperoleh keselamatan. Dan karena itu dia harus berusaha sekuat tenaga, ya, untuk mempertahankan keselamatannya agar jangan hilang, yang nantinya bisa berakibat kebinasaan buat dia. Apakah demikian pengertiannya? Kita lihat yang lain. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Dalam ayat ini kita menemukan keterkaitan yang benar antara keselamatan yang merupakan anugerah Allah dengan pekerjaan yang mengisi kehidupan orang percaya setelah dia memperoleh keselamatan itu. Jadi kita melihat bahwa keselamatan memang merupakan sebuah anugerah karena penebusan Kristus. Penebusan Kristus itu sempurna. Dalam artian dia telah memberikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya bagi penebusan atas seluruh dosa yang kita lakukan. Dosa yang mana? Dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Dosa yang kita lakukan di masa sekarang. Dan juga dosa yang kita lakukan di masa yang akan datang. Entah itu esok, entah itu nanti, atau tahun depan, ya sepanjang hidup kita kemudian. Nah, jadi apakah ini memberi pengertian bahwa kita bebas berbuat apa saja karena sudah memperoleh keselamatan? Jelas tidak, ya. Jawabannya jelas tidak. Setelah menerima penebusan Kristus dengan sepenuh hati, Allah memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang baru, ya, yaitu kehidupan yang membenci dosa dan mengasihi Allah. Dalam artian ya pasti kalau orang mengasihi Allah, maka kita pasti mengasihi sesama kita. Kita adalah ciptaan baru ketika kita percaya dan menerima keselamatan itu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17.
Jadi kita perhatikan, pandangan yang pertama yang menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan menghilangkan keselamatan yang sudah kita peroleh itu jelas adalah sebuah pengajaran yang salah. Sebuah pengajaran yang menyesatkan, Pak. Karena ajaran ini membuat orang merasa bahwa dia boleh saja hidup dalam dosa dan tidak perlu berusaha memperbaiki segala kebiasaan buruknya. Dan dia yakin akan tetap masuk surga meskipun dia tidak mengalami kemajuan sama sekali dalam kerohanian, apalagi mencapai kedewasaan rohani. Ajaran ini kita kenali dianut oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok hypergrace, ya. Kelompok hypergrace yang banyak dianut dan kelihatannya makin berkembang hari-hari ini. Yang menyatakan karena semua sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, maka ya kita nggak perlu lagi ya berbuat segala hal yang sesuai dengan tuntutan moral dari hukum Taurat. Ini kelompok hypergrace ini sangat berbahaya dan sangat menyesatkan. Tetapi bertumbuh subur di banyak organisasi, di banyak kumpulan orang percaya yang menyebut dirinya gereja. Ya. Karena memang jadi enak. Ikut Tuhan Yesus nggak perlu untuk menuruti segala tuntutan hukum moral. Ya. Hidup seenaknya saja. Hidup kayak orang dunia, mau suka marah, suka kemewahan, mungkin terlibat perzinahan, perselingkuhan, dan berbagai dosa, tetap nanti akan masuk surga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang benar adalah penebusan Kristus bukan saja memberikan keselamatan, tetapi terutama penebusan Kristus itu memberikan sebuah regenerasi, sebuah kelahiran baru dalam hidup seorang percaya. Itu yang benar. Pandangan yang kedua, bahwa orang yang percaya hanya sekadar seperti seorang yang dibayarkan uang muka, ya, provisi dari sebuah kredit yang besar, karena dosa masa lalunya diampuni. Dan yang harus dia teruskan adalah membayar semuanya sampai lunas dengan berusaha berbuat berbagai kebaikan. Ini juga merupakan ajaran yang keliru. Karena ajaran ini telah mengabaikan anugerah Allah yang tidak dapat disebut sebagai anugerah jika masih juga menuntut sebuah hasil kerja dari sang penerima anugerah. Anugerah atau grace itu selalu bermakna diberikan pada seseorang sekalipun dia tidak layak menerima akan hal yang dianugerahkan itu, yang diberikan itu. Jadi jelas berbeda dari upah yang diberikan sebagai sebuah hasil dari apa yang memang pantas diterima seseorang sebagai hasil pekerjaannya. Perhatikan bahwa yang dikerjakan itu adalah keselamatan, ya. Jadi bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan justru di dalam keselamatan yang sudah diperoleh. Dari tata bahasa aslinya, jelas menunjukkan pengertian ini. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada pertentangan sama sekali di antara Filipi 2 ayat 12 dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kedua bagian ini terhubung dan saling melengkapi. Demikianlah selalu firman Tuhan. Tidak ada bagian yang bertentangan, tidak ada bagian yang kemudian menadakan bagian yang lain. Tetapi itu harus selalu saling melengkapi. Di dalam mengerjakan keselamatan yang telah kita peroleh itu, kita yang sudah lahir baru diberi kesanggupan oleh Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa dan Anak untuk menolong kita melakukan berbagai perbuatan baik sebagai hasil dari kelahiran baru yang membaharui
akal budi kita. Kita selalu menghasilkan buah-buah pertobatan dan menjadi berkat bagi sesama melalui sebuah pelayanan yang sesuai dengan standar perjanjian baru, yang tidak lagi menuntut perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan hukum Taurat sebagai dasar untuk menerima berkat atau kutuk. Tetapi senantiasa kita dalam perjanjian baru itu adalah orang-orang yang harus berbuat baik dan menjadi berkat sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Sebagai bukti bahwa kita sudah ada di dalam keselamatan itu. Ya. Jadi keselamatan adalah anugerah Allah ketika kita percaya. Bersamaan dengan itu kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Diberi kesanggupan untuk hidup kudus. Kita bertanggung jawab untuk terus menjadi semakin dewasa rohani. Dengan kesanggupan yang Allah karuniakan. Dan bersama dengan Roh Kudus kita bertekun dalam kekudusan untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Sampai pada akhirnya nanti kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah dan menerima mahkota dari Allah. Ini bisa kita sebut sebagai biblical grace, anugerah yang Alkitab ajarkan. Nah, kita kemudian setelah memperoleh anugerah kasih karunia Allah, kita harus mati terhadap manusia lama. Kita harus membuang segala kejahatan dari dalam kehidupan kita. Oleh anugerah kasih karunia Allah, kita disanggupkan untuk menjadi percaya dengan segenap dan setulus hati akan Allah serta karya penebusan Kristus. Kita kemudian diberikan kesanggupan oleh kuasa Roh Kudus yang kini berkuasa atas kita. Nah, berkuasanya Roh Kudus inilah ya yang membedakan antara orang percaya dengan mereka yang sekedar mengaku bahwa dirinya adalah orang percaya. Ya, orang Kristen ngaku dirinya orang yang mengikut Kristus. Tetapi tidak menghasilkan buah-buah pertobatan sebagai hasil dari kelahiran baru. Sudah jadi orang percaya, karakternya sama saja seperti orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Ya, sudah jadi orang percaya, aktif di gereja, tapi ya tutur katanya, sikapnya, temperamennya nggak ada beda dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahkan dalam bergaulan dengan masyarakat juga tidak ada unsur menjadi terang, itu tidak nampak ya. Hidupnya hanya sekedar banyak kemunafikan. Kalau ketemu orang lain mungkin kelihatannya baik ya, kelihatannya kudus, suci, tapi kemudian ya ketika sendirian atau kumpul dengan teman yang lain sikapnya berubah. Atau jadi gembala, kalau sama jemaat yang kaya baik, tapi kalau sama yang kurang berada beda sikapnya, apalagi sama full timer sikapnya nggak bagus, gitu ya. Ya, karena oleh adanya kuasa Roh Kudus dalam kita, maka kita lalu hidup dalam proses mengerjakan keselamatan itu dengan menjalani sebuah kehidupan yang selalu lapar dan haus akan kebenaran Allah. Seperti seorang bayi yang selalu merindukan air susu ibunya yang murni. Kita jadi sangat mengasihi Allah dan selalu berusaha untuk bisa memahami kehendak maupun perintah-perintah Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup berkenan kepadanya dengan tepat. Makanya kita jadi suka akan firman Tuhan, suka belajar kebenaran, supaya kita dapat melaksanakan segala perintah dan kehendak Allah itu dengan tepat, sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita bahwa sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh mempermalukan nama Bapa kita dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
Perbuatan-perbuatan dosa ya seperti tipu muslihat, kemunafikan, fitnah terhadap orang lain, percabulan, suka pesta pora, amarah, mengumbar hawa nafsu, suka menimbulkan perpecahan, kedengkian, dan berbagai perbuatan yang bahkan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja dipandang tercela. Ya, itu harus kita buang dari dalam hidup kita. Bandingkan semua perbuatan ini dengan Galatia 5 ayat 19-21 tentang perbuatan daging. Jadi kita harus benar-benar mengalami kematian terhadap manusia lama kita dengan segala kebiasaan berdosanya. Kita harus membuang segala kejahatan yang ada di dalam hati, ada di dalam pikiran, serta segala perbuatan kita. Hal ini jelas membutuhkan sebuah proses waktu dan merupakan tanggung jawab kita untuk melaksanakan segala kehendak Allah dan mengikis segala kejahatan dari hidup kita. Itu adalah tanggung jawab kita, itulah bagian kita setelah kita menjadi percaya dan ada di dalam keselamatan itu. Kepada kita telah dianugerahkan kesanggupan dari Allah melalui Roh Kudus-Nya. Sedangkan bagian mengerjakan agar menjadi semakin dewasa rohani dan kaya dalam berbagai kebajikan adalah tanggung jawab kita. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-18. Mengenai penjahat yang disalibkan atau penyamun yang disalibkan di samping Yesus, yang kemudian bertobat, memang dia tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan berbagai kebajikan dan seolah dia tidak mengalami proses. Tetapi kalau kita teliti membaca Alkitab, kita menemukan bagaimana awalnya kedua penyamun termasuk yang bertobat ini mencela Yesus. Matius 27 ayat 44, Markus 15 ayat 32. Tetapi dalam Lukas 23 ayat 40-41, kita melihat bagaimana penyamun yang satu itu kemudian mengalami proses pertobatan. Dan kemudian dia melakukan sebuah langkah iman dengan mengakui Yesus sebagai orang yang tidak berdosa dan kelak akan datang sebagai raja. Atau dia mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. Ini sebuah pengakuan yang sangat besar nilainya. Di tengah kebencian dan olok-olok dari begitu banyak orang di sekitar peristiwa penyaliban itu. Jadi, meskipun waktunya memang sangat singkat, tetapi penyamun itu menjalani sebuah proses pertobatan, penyesalan dosa, dan berbuah sebuah pengakuan iman. Bukan tanpa proses sama sekali. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita harus selalu memelihara dan bertumbuh di dalam kekudusan. Bagi kita yang diberi kesempatan untuk hidup lebih panjang sebagai orang percaya, setelah kita menjadi percaya, kita kemudian diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjalani satu kehidupan yang lebih panjang dibanding penyamun itu. Ya, kita mungkin ada yang sudah jadi Kristen sejak masa kecil kita. Kita ada yang bertobat di masa remaja kita, atau kapanpun kita bertobat. Dan hari-hari ini Tuhan masih percayakan kehidupan kepada kita. Maka kita punya kewajiban untuk menjalankan sebuah kehidupan dengan penuh disiplin di hadapan Allah. Kita harus tetap setia dan berintegritas walaupun tidak ada orang yang melihat atau memperhatikan kita, karena kita berkomitmen kepada Allah. Bukan sebuah kepura-puraan belaka supaya dipuji orang lain. Kita dengan rajin bersekutu dengan Allah melalui doa-doa dan saat teduh. Kita rajin memberi makanan roh tersendiri
dengan membaca firman Tuhan secara tekun dan teratur setiap hari. Kita juga bisa untuk rajin mendengarkan firman Tuhan, mengikuti kelas-kelas pemahaman firman Tuhan, berbagi dengan saudara yang lain. Ya. Kita menjalin keintiman dengan Allah melalui doa-doa di waktu yang teratur, baik secara pribadi maupun bersama keluarga di dalam mesbah keluarga, ya, atau dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya yang lain, baik dalam ibadah di gereja maupun berbagai kegiatan yang lain, termasuk ketika kita ikut ibadah online lewat seperti apa yang kita lakukan saat ini, gitu ya. Ketika membaca dan merenungkan firman Allah, kita memohon kepada Roh Kudus untuk menerangi hati, ya, dan akal budi kita, agar kita dapat memahami firman Tuhan sesuai dengan kehendak Allah, bukan berdasarkan pengertian yang kita bentuk sesuai keinginan hati kita sendiri. Dengan selalu rajin dan penuh kerinduan, kita mau terus diajar oleh orang-orang yang sungguh-sungguh paham akan arti firman Tuhan, yaitu mereka yang mampu menjelaskan arti firman Tuhan dengan benar dan bertanggung jawab, agar dengan demikian kita boleh semakin bertambah-tambah dalam pengertian akan kehendak dan berbagai ketetapan Allah, sehingga kita dapat melaksanakan semua kehendak dan ketetapan Allah itu dengan benar-benar tepat. Kita berkomitmen untuk melaksanakan semua yang telah kita pahami itu dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu peduli akan sesama yang membutuhkan perhatian. Kita menunjukkan perbuatan-perbuatan kasih kepada mereka. Kita saling menghormati di antara orang-orang percaya, saling membangun. Kita menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Dan kita berharap agar orang lain boleh maju dan memenuhi rencana Allah bagi hidupnya. Dimanapun kita, siapapun kita, apapun posisi kita, di dalam kehidupan bersama orang-orang percaya, kita selalu berusaha agar ada orang yang terus maju. Kita muridkan sampai kalau perlu, ya, bahkan lebih baik, lebih gembira ketika orang-orang yang kita muridkan menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih hebat melayani, punya kualitas rohani yang lebih baik dibanding diri kita sendiri. Melalui persekutuan dengan sesama yang terus berusaha menjadi berkat, dengan sendirinya akan terus memacu kita untuk hidup di dalam kekudusan. Kekudusan lantas makin menjadi sesuatu yang merupakan prioritas dalam hidup kita, dan lama-kelamaan kekudusan akan menjadi sebuah lifestyle dalam kehidupan kita. Di mana dalam tahap ini kekudusan bukan lagi merupakan sesuatu yang menjadi beban sama sekali. Kalau orang yang belum terbiasa hidup dalam kekudusan, untuk hidup kudus itu kan jadi sangat-sangat seperti beban berat, gitu kan? Untuk menjaga dirinya untuk tidak berbohong, ya, menjaga dirinya untuk tidak melebih-lebihkan segala sesuatu, menjaga dirinya untuk tidak sombong, untuk tidak suka pamer, untuk tidak suka pakai barang-barang branded. Ini bukan perkara yang terlalu mudah, ya. Untuk hidup kudus, menjaga dirinya untuk tidak mudah jatuh dalam berbagai pencobaan. Itu kan bukan perkara yang gampang. Tetapi kalau kita sudah biasa hidup dalam kekudusan, setiap hari berlatih hidup dalam kekudusan, maka lama-kelamaan hidup kudus itu bukan lagi sesuatu yang berat. Bukan sesuatu beban yang begitu berat untuk kita. Melainkan telah menjadi sesuatu yang sangat kita sukai.
dan selalu menghiasi hidup kita dan mewarnai lingkungan sekitar kita dengan kasih Allah. Orang-orang yang awalnya mungkin agak pelit atau mungkin sulit untuk berbagi, ketika terbiasa untuk berbagi, ketika terbiasa untuk jadi berkat bagi orang lain, lama-kelamaan kalau nggak berbagi, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Dia suka berbagi, dia suka jadi berkat bagi orang lain, dia suka menjadi saluran kasih Allah bagi sesama. Demikianlah, ketika kita sungguh-sungguh telah mengalami kebaikan Allah, kita dilahirkan baru ke dalam kebenaran Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah yang dipelihara dalam kebenaran ilahi melalui makanan rohani yang sehat, yaitu firman Allah. Kita melatih otot-otot rohani kita agar terus bertumbuh menuju kedewasaan melalui ketaatan dalam melaksanakan segala kehendak dan perintah Allah setiap waktu. Kita terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan terus setia memperluas kerajaannya. Sampai nanti tiba waktunya Allah memanggil kita kembali kepadanya untuk menikmati kebahagiaan abadi di dalam kerajaan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh-sungguh baik. Oleh anugerah-Mu saja kami boleh diselamatkan. Oleh kasih karunia kami sudah diselamatkan. Tapi kami sadar hari ini bahwa keselamatan yang Kau berikan bukanlah sebuah keselamatan yang sembarangan. Itu dibayar dengan sangat mahal, dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi kami. Karena itu, kami tahu bahwa kami harus hidup semakin serupa Kristus sebagaimana telah ditetapkan oleh firman. Biarlah kami sadar, walaupun keselamatan adalah anugerah, tetapi kami punya kewajiban untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus, hidup kudus, menjadi saluran kasih bagi sesama kami. Inilah kami, Bapa. Pakai kami setiap waktu, pakai kami setiap hari untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama kami, agar berkat-Mu boleh dinikmati banyak orang. Orang semakin mengenal nama Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa boleh datang untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami anak-anak-Mu menjadi saluran kasih-Mu. Pakai kami semua anak-anak-Mu untuk hidup dalam kekudusan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Biarlah kami boleh dengan rajin dan tekun membaca firman Tuhan. Biarlah kami dengan rajin dan tekun memberi makanan rohani kami dengan firman-Mu, dan terus menunjukkan kehidupan rohani yang baik melalui doa-doa yang intim dengan Engkau. Biarlah kehidupan rohani kami semakin hari semakin terpelihara, dan kami boleh menjalani tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Kami boleh melangkah bersama dengan Engkau untuk makin hari makin serupa Kristus, makin hari makin menjadi berkat. Terima kasih Bapa, Kau memberkati gereja GKRI Eklesia. Kau berkati Pak Pendeta Samuel, Kau berkati semua diaken, semua pengerja, Kau berkati semua aktivis, Kau berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKRI Eklesia, agar kiranya hidupnya boleh sungguh-sungguh kudus, benar, dan menjadi saluran berkat-Mu. Berkati semuanya, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, dan berikan kepada kami semua kesehatan. Di masa-masa pandemi ini kami percaya tangan-Mu memelihara,
tangan-Mu melindungi, menjagai kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aminkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.